Kita lanjut. Tolong buka buku kamu di halaman 150, topiknya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Nanti Lause bantu mengenai videonya lebih detail kembali. Ini saya mau menyajikan bahan PPT-nya saja dulu. Nah, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan. Siapa yang diculik? Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 45 pukul 03.00 WIB, 03 pagi. Berarti di pagi hari ya. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa penculikan. Soekarno dan Hatta, mereka adalah yang diculik. Yang menculik itu adalah Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Untuk apa diculik Miss Soekarno dan Hatta ini? Untuk mendiskusikan atau merembuk mengenai persiapan kemerdekaan RI gitu. Di mana? Di Rengas Dengklok. Jam berapa Miss? Jam 3 pagi diculik. Bukan diculik dalam arti diculik di sandra ya, tidak ya. Dia diculik itu dalam arti diam-diam mengambil dua tokoh ini untuk mendiskusikan persiapan kemerdekaan RI, membicarakan topik. Jadi nggak boleh ada orang lain mengetahui ini. Namanya persiapan kemerdekaan. Jangan sampai tahu pihak Jepang gitu. Peta Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu adalah nama kota atau nama daerah. Di mana Miss? Di Provinsi Jawa Barat. Boleh dicek atlasnya atau petanya. Coba cari kota daerah Rengas Dengklok. Ini kota juga. Dia kota kecil. Jawa Barat, daerah Karawang. Ini Kabupaten Karawang. Nah, tepatnya di Rengas Dengklok. Jadi Rengas Dengklok itu apa Miss? Nama daerah di Provinsi Jawa Barat, kabupatennya Karawang begitu. Kalau pernah ke daerah Jawa, pernah singgah di Jawa Barat, daerah Karawang, kamu singgah ke sinilah, Rengas Dengklok. Kotanya ini adalah kota sejarah sekarang. Pernah dengar nama Banten nggak? Banten, Serang, daerah sini. Serang, Banten ini kan kalau kita belajar sejarah atau belajar peta, di sini ada Selat Sunda ya. Selat Sunda di sini. Kemudian di sininya daerah Jakarta lah, gitu. Daerah Karawang, Rengas Dengklok. Namanya Rengas Dengklok gitu. Lanjut. Pada tanggal 14 Agustus tahun 45, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir yang telah mengetahui kekalahan Jepang segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir mendesak kedua tokoh tersebut untuk segera cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan RI. Jadi dua tokoh ini didesak, ayo cepetan, kita mau merdeka, segeralah memproklamasikan. Karena si Sultan Syahrir ini sudah mendengar si Jepang ini udah menyerah dia tanggal 14, 15, 16, 17, 3 hari lagi kita harus Agustus, kita harus proklamasikan. Di tanggal 17 Agustus itu tanggal yang baik mungkin untuk bangsa Indonesia, makanya didesak terus si dua tokoh ini, Bung Karno dan Bung Hatta. Inilah orang pertama kali yang telah mendengar atau mengetahui kekalahan Jepang. Segera dia lari jumpai Bung Karno dan Bung Hatta. Peristiwanya adalah nih, pada tanggal 16 Agustus pukul 04 WIB,
Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu adalah istrinya Bung Karno. Insinyur Soekarno, iya benar, istrinya. Ibu Fatmawati inilah yang menjahit bendera merah putih. Dan Guntur Soekarno Putra di bawah Pemuda Karang. Guntur Soekarno Putra ini siapa, Miss? Ini anaknya yang paling kecil. Guntur Soekarno Putra di bawah Pemuda Karengas Dengklok. Ini anaknya yang masih bayi, anaknya masih kecil, yang paling kecil. Kira-kira seperti inilah ilustrasinya. Mendiskusikan ini Bung Karno dan ini Bung Hatta. Ini para pemuda minta segera mereka ini proklamasikan gitu. Pada tanggal 16 Agustus 45, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda. Siapa golongan muda, Miss? Golongan muda ini adalah pemuda, ya. Sukarni, Yusuf Kunto, dan Shodanko Singgih. 1, 2, 3 orang ini bawa ke Rengas Dengklok. Ingat ya, Rengas Dengklok itu adalah nama kota atau nama daerah di Kabupaten Karawang. Namanya Rengas Dengklok. Mungkin tempat yang paling aman gitu, yang jauh dari hiruk pikuk pihak Jepang. Jadi diculik lah mereka ini kan, dibawa ke sini. Udah pagi-pagi 03.04 sudah sampai di sini. 03 dari Jakarta. Kan 1 jam perjalanan masuk ke sini ke 04. Setelah itu diadakan di rumah, pinjam rumah siapa, Miss? Pinjam rumah Laksamana Muda Maida. Nah, para tokoh merumuskan naskah. Oh, gini ceritanya. Setelah berjumpa di Rengas Dengklok, mereka kembali lagi ke Jakarta. Di Jakarta ini kan banyak pihak Jepang, udah. Jadi ada orang Jepang yang bersifat nasionalisme. Mereka mendukung Indonesia cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan RI. Dia bersedia meminjamkan rumahnya. Ini Laksamana Muda Maida ini bersedia meminjamkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Untuk apa? Untuk merumuskan naskah proklamasi sebelum dibacakan. Nah, sebelum dibacakan di sini, di rumahnya ini Bapak Muda Laksamana Muda Maida. Setelah dari Rengas Dengklok, mereka langsung ke rumah ini Laksamana Muda Maida merumuskan naskah proklamasi gitu. Karena besok kan tanggal 17, sekarang 16 kan, besoknya tanggal 17, makanya minjem rumah si Laksamana Muda Maida. Ini Miss ulangi lagi. Ya, biar lebih paham. Golongan muda yang gagal meyakinkan golongan tua. Golongan tua tadi siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian Ahmad Subarjo, itu golongan tua. Tadi yang golongan muda Sukarni. Siapa lagi tadi yang golongan muda? Yusuf Kunto, Shodanko Singgih, itu yang golongan muda. Gagal meyakinkan golongan tua. Akhirnya sepakat dalam rapat mereka di Jalan Cikini 71 Jakarta untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Itulah tujuan tadi diculik di Rengas Dengklok ini, untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang gitu. Pada tanggal 6 Agustus pukul 6 pagi mereka melakukan aksinya dengan menculik 2 tokoh tersebut, membawa mereka ke Rengas Dengklok atau Karawang, Jawa Barat. Penculikan dipimpin oleh Singgih, seorang perwira peta. Peta itu dulu nama tentara Jepang. Maksudnya gini, peta itu apa, Miss? Sekarang itu namanya TNI. Nah, waktu pada masa pendudukan Jepang namanya peta. Pembela tanah air maksudnya. Singkatannya peta. Pembela tanah air. Kalau sekarang zaman milenial namanya TNI AD. Tuh. Seorang perwira peta
pembela tanah air di Jakarta, dan beberapa tokoh muda seperti Sucipto, Sukarni, dan Yusuf Kunto. Ini tokoh golongan muda. Ini banyak. Golongan tua tadi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Itu golongan tua. Kenapa disebut golongan tua, Miss? Karena sudah umur 45 menuju 50 tahun. Kalau ini kan masih muda. Masih umur 19-20 begitu. Ini adalah gambar tokoh Ahmad Subarjo. Ini adalah golongan tua. Ahmad Subarjo. Kira-kira seperti inilah suasana pada saat itu. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus tahun 45. Mendiskusikan segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan RI. Dua tokoh penting di Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia pada saat tahun 1945. Ini orang nomor 1 di Indonesia, orang sangat penting lah ini. Tahun berapa, Miss? 45. Sekarang tahun berapa? 2020 adalah Presiden Joko Widodo, orang nomor 1 di Indonesia.